Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya, channel Haludin. Jadi gini, kita akan membahas tentang mikrotik. Ketika kita sedang berada di luar jaringan, kita mestinya masih bisa untuk meremote si mikrotik itu dengan dua cara yang mudah. Salah satu di antara adalah TeamViewer. Yang kedua, banyak sih, remote desktop bisa. Terus kemudian ada yang khusus yang dipasang di si router itu. Jadi remote-nya kita akan langsung menuju ke si router tersebut, bisa via web, bisa via Winbox dan lain-lain, port berapapun. Intinya kalau konsep seperti itu berarti kita butuh domain. Oke, begini. Contoh kejadiannya seperti ini. Contoh kejadiannya seperti ini. Saya punya satu mikrotik. Oke, ini router mikrotik. Kemudian ini menuju internet. Oke. Di sini ada banyak klien. Oke ya. Ini mikrotik MKT. Terus kemudian saya punya lagi satu PC. Ini juga connect di internet. Kemudian saya punya lagi satu handphone. Ini juga connect ke internet. Oke ya. Terus kemudian bagaimana si PC bisa meremote ini router, atau si HP bisa meremote si router dengan mudah. Jadi tadi punya 3 cara toh yang saya sebutkan sementara. Jadi lewat remote desktop itu berarti miliknya Windows. TeamViewer itu berarti miliknya ya TeamViewer, sangat terkenal ini guys. Kedua, ini harus on, harus punya satu PC yang kondisinya on. Opsi yang ketiga ini tidak harus PC on. Jadi kita membutuhkan sebagai inisial, sebagai pencatat identitas, sebagai penanda bahwa si fulan router kita itu sedang on dan keberadaannya itu diketahui oleh orang di luar internet. Jadi kita butuh sebuah domain. Selain domain, sebetulnya IP public bisa, namun kita tidak bisa secara langsung remote. Misalkan kita punya domain pun kita juga harus izin kepada si ISP bahwa kita minta port sekian untuk diloloskan, kemudian minta dibuatkan NAT port ini sampai port ini, tolong nanti di forward ke IP kita dan lain sebagainya. Itu kan ribet ya guys. Jadi kalau kita cara dinamik DNS pada waktu itu juga ribet. Sesuai dengan perkembangan zaman di mikrotik kemudian ada namanya cloud. Cloud itu yang diapli seperti pada IP kamera, jadi domain di dalam domain, dan sebetulnya subdomain. Ya, domain kemudian ada layanan cloud lah, intinya begitu. Jadi sehingga router kita itu keberadaannya bisa didefinisikan kemudian oleh layanan cloud tersebut. Di versi 6 ke atas itu
Mikrotik ada sebuah fitur baru layanan untuk pengguna Mikrotik supaya bisa meremote si routernya walaupun dia berada di bawah ISP yang rentetannya jauh. Kemudian kita tidak bisa pesan kepada ISP di atas kita untuk meloloskan port ini dan sebagainya. Jadi ada jalan tembus seperti ya kalau IP kamera saja bisa, apalagi Mikrotik juga bisa. Jadi kita tidak usah ribet mikir apa-apa, kita tinggal aktifkan cloud guys. Caranya begini, kita menuju lembar Mikrotik. Oke ya guys, di sini IP cloud. Oke ya, kita aktifkan dynamic DNS-nya. Ini dalam Mikrotik sudah ada apa ya guys, ada script yang kita tidak tahu dan itu sudah auto mendaftarkan ke sana. Kemudian ini time update-nya ini setiap apa kita bikin 10 menit misalkan. Jadi 10 menit dia kirim identitas bahwa saya ada di sini, saya ada di sini sedang on kayak gitu. Itu selalu update ke sana. Ini timingnya bisa 1 jam, bisa 10 menit, bisa 1 menit. Tidak usah sering-sering toh, paling ini waktu biasa, waktu yang dibutuhkan untuk down saja. Oke, kita coba update setiap 10 menit. Kemudian ini adalah IP publik kita, misalkan ini sudah auto detect guys, dimanapun tempatnya nanti oleh Mikrotik itu langsung terdeteksi IP kita di mana. Terus kemudian kita update. Oke guys, ini kalau kita ingin menggunakan local address, kalau tidak ya tidak apa-apa guys. Oke, kita coba aktifkan update. Oke, kita mendapat ini guys, kita mendapatkan domain yang sudah tertanam. Artinya DNS name ini sudah tertanam di dalam Mikrotik, sudah tersimpan dalam Mikrotik. Ketika saya oke, berarti ini sudah punya inisial, punya identitas sendiri, namanya adalah ini. Ketika kita buka browsing, saya berada di lokal, letaknya di sini. Nih, kita anu dulu. Oke, saya berada di lokal, jadi di kelas 2 192.168. Oke, saya berada di sini di bawah gateway ini guys. Jadi kalau saya mau remote ya di sini. Kemudian saya coba DNS tadi, saya paste. Ini ibaratnya saya sudah di luar, akhirnya saya menggunakan inisial domain yang diberikan oleh Mikrotik tadi. Gini ya guys. Oke, sama toh? Kita lihat lebih jauh, sama. Oke ya. Terus kemudian kita coba buka menggunakan apa namanya, menggunakan Winbox yang baru guys. Ini kita close dulu, kita mencoba menggunakan Winbox yang baru.
ini pakai domain tadi. Oke, terbuka dengan nama ini guys. Oke, jadi bisa ya, mudah dan silakan diapli. Jadi kita tinggal mengaktifkan di DNS pada menu IP Cloud. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.